Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa tidak semua penyakit bisa ditanggung BPJS. Alasannya karena murahnya iuran peserta BPJS. Pertanyaannya, kalau memang seperti itu, mengapa masyarakat diwajibkan ikut menjadi peserta BPJS? Simak informasi selengkapnya di Voy hari ini. Menkes Budi memaparkan dua solusi karena BPJS tidak bisa mengcover seluruh penyakit. Solusi pertama, Kemenkes akan meminta seluruh rumah sakit untuk memberikan subsidi, namun tergantung kebijakan masing-masing rumah sakit. Solusi kedua, pemerintah sedang mengupayakan agar lebih banyak lagi masyarakat yang menggunakan asuransi kesehatan swasta. Namun Kemenkes berupaya agar preminya tidak membebankan masyarakat. Diketahui biaya premi asuransi swasta per bulan bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan, tergantung jenis penyakit dan fasilitas layanan rumah sakit yang didapatkan. Menkes Budi pun menyebut nominal premi asuransi yang dianggap tak membebankan masyarakat, yaitu berkisar antara 100 hingga 150 ribu rupiah per bulan. Dengan begitu, menurutnya jika masyarakat memiliki asuransi, masyarakat tak harus membayar seluruh biaya pengobatan karena sebagian di-cover asuransi. Dia pun menilai solusi tersebut bisa meringankan beban masyarakat. Pertanyaannya, jika biaya berobat di Indonesia mencapai ratusan juta, bukankah masyarakat masih harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit? Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023, banyak warga Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri. Salah satu alasannya karena berobat di Indonesia mahal. Sebelumnya juga viral seorang warganet yang lebih memilih berobat ke Malaysia karena lebih murah dibandingkan di Indonesia. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan pemerintah agar tidak membebankan masyarakat? Dan mengapa biaya berobat di Indonesia tergolong mahal? Ya nggak usah bingung, rakyat juga nggak usah bingung karena negara kita kan negara koruptor. Orang korupsi bebas di sini nggak dihukum kok. Dihukum 10 tahun juga tinggal di rumahnya. Jadi ya begitu. Sudah pasti akan lebih mahal karena obatnya akan lebih mahal karena obat di sini nyogok dokter, nyogok rumah sakit. Ya kan? Jadi kan dihitung semua, nggak ada yang gratis. Sudah pasti obatnya lebih mahal. Kalau rumah sakit kita mau bersaing dengan Malaysia, ya bersaing aja. Ini kan nggak ada yang ngatur tarif. Jadi bebas saja, kecuali rumah sakit. Saya nggak tahu yang dibandingkan kan harus apple to apple. Apakah rumah sakit pemerintah di Malaysia dengan rumah sakit pemerintah di sini, mana bedanya, berapa ininya? Memang obatnya pasti lebih mahal, karena ongkos biaya marketing obat di sini jauh lebih mahal. Karena luasnya daerah. Jadi nggak bisa apple to apple, perlu dilihat salah satu-satu yang setara. Kan orang Indonesia biasanya ke Malaka, Pineng gitu perginya. Dan di sana lebih baik, lebih ramah, mungkin karena dokternya tidak dalam sehari 4-5 rumah sakit sehingga dia bisa sabar berdiskusi. Bisa saja. Itu kan yang menjadi tantangan kita untuk bisa merubah itu. Kalau soal peralatan, soal keahlian saya rasa tidak berkurang, tapi tarif mahal karena kita hobi berkorupsi dan memang kita luas, jadi ongkos-ongkos marketing itu mahal. Muncul lalu diskusi publik di media sosial ya Pak ya, banyak yang menyebut katanya berarti kalau orang miskin yang tidak mampu membayar asuransi berarti dilarang sakit dan lain sebagainya. Terkait hal ini bagaimana menurut Bapak soal kebijakan BPJS yang mana tidak bisa mengcover seluruh penyakit? Ya, masyarakat itu lupa juga bahwa BPJS itu adalah pelayanan dasar dari sebuah penyakit. Bukan total semuanya. Undang-undangnya SDSN mengatakan bahwa itu pelayanan dasar. Ya kan? Jadi apa? Makanya kalau pakai BPJS harus mulai dari puskesmas. Seterusnya nanti dirujuk kalau perlu ke rumah sakit, kalau perlu ke spesialis itu. Namanya juga pelayanan dasar kesehatan. Jadi ya tidak mencakup seluruhnya, dari dulu begitu, nggak ada perubahan. Oke, baik Bapak, kemarin itu kan Pak Menkes Budi itu memberikan statement di salah satu acara di media kalau misalkan katanya iuran BPJS terlalu murah sehingga tidak bisa mengcover seluruh penyakit dan masyarakat disarankan untuk mengambil asuransi swasta. Nah, muncul lalu diskusi publik di media sosial ya Pak ya, banyak yang
menyebut katanya, oh berarti kalau orang miskin yang tidak mampu membayar asuransi berarti dilarang sakit dan lain sebagainya. Terkait hal ini bagaimana menurut Bapak soal kebijakan BPJS yang mana tidak bisa mengcover seluruh penyakit? Lebih baik apakah ditingkatkan tadi iurannya atau bagaimana Pak? Agar bisa masyarakat cover semua penyakitnya. Terima kasih Pak. Ya, masyarakat itu lupa juga bahwa BPJS itu adalah pelayanan. Jika dalam satu keluarga terdiri dari 5 orang, keluarga tersebut harus mengeluarkan uang 500 hingga 1 juta per bulan untuk membayar asuransi swasta. Belum lagi biaya iuran BPJS yang harus dibayarkan setiap bulannya. Pertanyaannya, apakah masyarakat kelas menengah dan bawah mampu untuk membayar iuran BPJS dan premi asuransi ratusan ribu setiap bulan? Saya Gaby Nenggolan, simak terus berita menarik lainnya di Voi.id.